Silakan untuk pemasangan lilin. Ini dipindah sini. Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat perkenaan Tuhan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama walaupun hanya dilakukan secara online. Ibadah akan segera dimulai. Majelis dan pendeta menyambut kehadiran jemaat dalam ibadah minggu pagi hari ini. Dan untuk tertibnya beribadah, diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon kecuali yang bertugas. Terima kasih. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan melalui PKJ 2, mulia, mulia namanya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi PKJ nomor 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Pelanggaran-pelanggaran, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada minggu hari ini. Kami boleh beribadah bersama, walaupun hanya kami lakukan secara online. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini, agar kiranya dari awal, pertengahan sampai berakhirnya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, berkatilah untuk semua jemaat yang sudah join ibadah pada pagi hari ini, dan untuk yang belum join, kiranya dapat segera join, sehingga kami dapat bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami mau mengaku atas pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami sudah menyakiti sesama kami ya Tuhan. Mohon ampunilah kami ya Tuhan, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, biarlah semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja, karena kami percaya Tuhanlah yang paling tahu akan rencana dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, sertai kami agar kiranya kami mampu dan layak untuk ikut dalam rencana indah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi PKJ nomor 46 dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan
Jemaat dipersilakan berdiri. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyi karya terbesar. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah firman kehidupan kami. Kami bersatu hati dalam ibadah Minggu Jemaat Gemindo Sola Gratia, walaupun dengan ragawi yang terpisah. Namun hati kami menyatu dalam persekutuan ibadah ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagia Orang Benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang berbahagia hari ini? Boleh kasih emojinya, entah hati atau jempol atau apa saja yang ada di HP Bapak Ibu sekalian. Oke, Ibu Elan hati. Yang lainnya apa nih? Banyak hati. Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita berbahagia? Boleh di-unmute. Kalau ada yang memberikan tanggapan kenapa kita berbahagia, boleh di-unmute. Entah karena ulang tahun Bapak Edi Tiwau kemarin berulang tahun ya. Atau juga berbahagia karena kemarin dapat uang banyak misalnya. Atau alasan-alasan kebahagiaan yang lain. Apa aja, misalnya anaknya lulus, anaknya diterima sekolah, anaknya diwisuda, dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti Ibu Jane, pulang kampung terus. Iya toh? Nado terus dia. Kebahagiaan adalah hal yang paling disukai orang. Tiap manusia selalu mendambakan yang namanya kebahagiaan. Orang berlomba-lomba, orang berjuang, orang berupaya untuk mencari kebahagiaan. Ada yang ke pantai untuk mencari kebahagiaan.
Ada yang ke gunung untuk mencari kebahagiaan. Ada yang ke mall, ibu-ibu nih biasanya. Apalagi mallnya sudah dibuka. Semua orang berlomba-lomba ke mall. Alasannya supaya hati bahagia. Boring di rumah selama pandemi, maka supaya hati bahagia, ya sudah ke mall. Ada lagi yang ke diskotik. Ada banyak hal yang orang lakukan untuk mencari yang namanya satu saja judulnya, mencari kebahagiaan. Ironis, ada yang untuk mencapai kebahagiaannya sendiri, untuk mencapai kebahagiaannya pribadi, harus mengorbankan orang lain, harus menyakiti orang lain, harus menyingkirkan orang lain. Jawabannya adalah supaya hati bahagia. Tapi menurut saya bukan supaya hati bahagia, tapi supaya puas. Bukan supaya hati bahagia, tapi supaya puas. Menyingkirkan orang lain, mengorbankan orang lain, menyakiti orang lain. Judulnya agar supaya hati bahagia. Tapi menurut saya supaya hati puas. Sehingga muncullah istilah bahagia di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, betapa kejamnya. Ketika yang kita hadapi di dunia ini adalah semakin dicari, semakin dikejar, semakin digapai, kebahagiaan itu justru semakin jauh. Semakin kita lari mengejar, larinya kebahagiaan itu semakin cepat. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Semakin dicari, semakin digapai, semakin dikejar, kok malah kebahagiaan itu semakin jauh dari hidup kita. Semakin jauh dari kehidupan kita. Pertanyaan kenapa? Apakah sebenarnya kebahagiaan itu? Atau kebahagiaan itu seperti apa sih? Seperti apakah kebahagiaan itu? Saudara-saudara, banyak orang yang mengidentikan kebahagiaan itu dengan memiliki banyak uang, memiliki kekayaan, bahagia. Pertanyaan, benarkah ketika sudah kaya lalu orang itu bahagia? Benarkah dengan kekayaan lalu orang itu bahagia? Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, Adolf Merkur, orang yang terkaya di Jerman, ternyata tidak bahagia dengan kekayaan. Justru dalam kelimpahan kekayaannya, satu berita mencatat, dia menabrakkan dirinya ke kereta api hingga tewas. Itu berarti kekayaan bukanlah kebahagiaan. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan ketenaran bisa membuat orang bahagia. Pertanyaan, benarkah? Jika benar, dengan tenarnya seseorang, dengan terkenalnya seseorang, lalu kemudian orang itu akan berbahagia. Ternyata tidak. Michael Jackson, seorang penyanyi terkenal, dia justru minum obat tidur overdosis hingga tewas. Lalu, orang kadang menganggap bahwa kekuasaan bisa membuat orang atau bisa membuat orang berbahagia. Benarkah? Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, Presiden Brasil George Vargas menembak jantungnya hingga tewas. Padahal dia punya kekuasaan. Lalu ada juga orang yang beranggapan bahwa kecantikan bisa membuat orang berbahagia, sehingga banyak ibu-ibu yang lomba-lomba mulai oplas. Hidungnya dimancungin dikit,
pipinya ditirusin dikit, bagi yang orang pipi biapong udah mulai ditirusin dikit, nggak apa-apa. Tapi apakah itu yang menjadi sumber kebahagiaan? Ternyata enggak. Karena tercatat Marilyn Monroe, artis cantik asal Amerika, minum alkohol dicampur obat depresi dan kemudian dia tewas. Lalu ada juga orang yang berkata bahwa kebahagiaan itu karena sehat terus. Sehat terus. Kesehatan bisa membuat jadi sumber bahagia. Tapi tercatat juga adalah Dr. Thierry Costa, seorang dokter yang sangat terkenal dari Prancis, bunuh diri. Padahal dia sedang ada dalam sebuah acara live di televisi. Lalu pertanyaan, sebenarnya sumber kebahagiaan atau kebahagiaan itu apa sih? Apa kebahagiaan atau apa sumber kebahagiaan tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bacaan kita saat ini. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang kebahagiaan dari bacaan kita saat ini. Ternyata Alkitab memiliki sumber kebahagiaan tersendiri. Alkitab berkata bahwa ada satu sumber kebahagiaan. Apa itu? Rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya. Jadi sebenarnya sederhana. Tidak perlu kaya, tidak perlu tenar, tidak perlu cantik, tidak perlu berkuasa. Yang penting takut akan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu berpikir bahwa, aduh, orang itu bahagia sekali. Aduh, dia bahagia. Kenapa? Yang saya katakan tadi alasannya. Dia cantik, dia kaya, dia tenar, dia berkuasa, dia kelihatan segar bugar dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Ada satu cerita, ada seorang laki-laki, dia pergi ke dokter spesialis jiwa, ya, dokter jiwa. Lalu dia bilang, dokter, saya kesepian, putus asa, dan hati saya selalu susah. Dokter bilang, dapatkah dokter menolong saya? Lalu dokter bilang begini, dokter itu menganjurkan begini, kamu pergi aja ke pertunjukan sirkus. Di pertunjukan itu ada seorang pelawak. Pelawak ini sangat pintar. Semua orang yang sedih, semua orang yang tidak bisa ketawa, dibuatnya sampai ketawa. Yang sedih dibuatnya gembira. Yang tidak ada sukacita dibuatnya bersukacita. Yang tidak bersemangat dibuatnya bersemangat. Coba kamu pergi ke sirkus tersebut dan kamu temui pelawak tersebut. Kamu pasti akan bersukacita dan bahagia. Lalu apa jawaban dari laki-laki ini? Pak dokter, pelawak itu adalah saya. Pelawak itu adalah saya. Dia bisa bikin orang bahagia, dia bisa bikin orang tersenyum, dia bisa bikin orang bersukacita, tapi ternyata hidupnya sendiri jauh dari yang namanya bahagia. Saudara-saudara, mau bahagia dan mau kebahagiaan sejati, Mazmur bilang, atau pemazmur mengatakan, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, maka kita akan berbahagia karena orang yang takut akan Tuhan, hidupnya hanya terfokus pada Tuhan, bukan pada orang lain. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya hanya melihat pada Tuhan, bukan pada orang lain. Kadang-kadang yang jadi
hidup kita tidak bahagia adalah ketika kita banyak melihat pada orang yang ada di sekitar kita. Karena itu ada perkataan yang suka bilang begini. Kalau mau hati senang, maka jangan membandingkan hidupmu. Kalau mau hati senang, jangan membandingkan hidupmu. Kenapa hati kita tidak senang? Banyak sekali kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Aduh, dia sana punya ini. Kita kalau boleh cari itu juga. Aduh, dia sana punya jepitan rambut warna pink. Kita juga kalau boleh cari jepitan rambut yang sama warna pink. Oh, dia sana kalau ke gereja pakai dasi, bapak-bapak misalnya pakai dasi kotak-kotak. Besok saya harus pakai dasi kotak-kotak juga. Oh, dia kalau mau ke sana kemari pakai ini, saya juga harus ikutan. Sehingga ironis sekarang ini gereja banyak sekali bukan menjadi tempat untuk memuliakan nama Tuhan, tapi gereja menjadi tempat untuk mempertontonkan apa yang ada pada kita. Memperlihatkan apa yang ada pada kita. Bukan lagi menjadi tempat untuk memuji nama Tuhan. Sehingga saya berpikir bahwa kalau zaman pandemi ini gereja dipindahkan ke rumah, itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk menegur kita yang bukan lagi menjadikan gereja sebagai tempat ibadah, tapi menjadikan gereja tempat untuk show apa yang kita miliki. Mempertontonkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Saya suka bilang ke teman-teman majelis jemaat di Gemindo Nazaret, kalau mau berpimpin, kalian itu berdiri di depan, jangan pakai rok pendek. Nanti kelihatan semua orang, apalagi sekarang live. Yang diprotes itu bukan yang majelis yang bertugas. Kadang-kadang yang diprotes pendetanya. Aduh, pendeta siapa dia ada pakai ini dan lain sebagainya. Tapi itu tidak di Sola Gracia ya. Saya tahu persis teman-teman saya yang ada di Sola Gracia adalah teman-teman yang benar-benar memperhatikan cara berpakaian, teman-teman yang benar-benar tidak melakukan yang saya benar tempat jadikan benar-benar ibadah dan benar-benar tempat ibadah dijadikan tempat untuk melayani Tuhan, melakukan persekutuan dengan itu. Saya yakin ada di sana, ada di Sola Gracia, karena saya satu periode di jemaat Sola Gracia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati adalah takut akan Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka pada saat itu kita berbahagia. Walaupun hidup kita susah, walaupun kita tidak cantik, walaupun kita tidak tenar, walaupun kita tidak berkuasa, walaupun kita tidak ada apapun. Tapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Dan dengan sangat jelas Pemazmur menggambarkan, menjelaskan kepada kita hidup orang yang takut akan Tuhan atau hidup yang berbahagia, maka banyak hal yang akan diterimanya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan seterusnya, mujur dan pengasihan dan lain sebagainya. Itu akan diterima, akan terjadi dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kebahagiaan tidak perlu kita cari ke gunung. Weekend nggak usah gereja, ke puncak dulu refreshing. Weekend nggak ke gereja, ke pantai dulu refreshing. Atau kemana saja, refreshing hati bahagia. Ternyata nggak perlu dicari kemana-mana. Nggak perlu dikejar seperti kita mengejar apa. Tapi kebahagiaan sejati ada pada hati kita. Ketika hati kita takut akan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika hati kita takut akan Tuhan. Ada banyak kebahagiaan di dunia ini,
Tapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Tapi hanya satu kebahagiaan sejati, yaitu dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Selamat berbahagia, karena kita semua hidup dalam hati yang takut akan Tuhan. Amin. Kita menyanyikan bersama lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya, dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dalam sikap berdiri. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening jemaat
atau bisa disiapkan nanti pada setiap hari Minggu sore akan dijemput kostor, yaitu Bapak Rudolf Matulandi di rumah-rumah jemaat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahanmu kepadanya. Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu, berikanlah persembahan sukarelamu dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi PKJ 265, bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebuslah dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berikan kami pengenalan akan segala anugerah-Mu, agar kami patut bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Gloria. Ku
Hanya kasih anugerah keselamatan Kau berikan padaku. Hanya kasih anugerah keselamatan Kau berikan padaku. Hanya kasih anugerah keselamatan Kau berikan padaku. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Jika ada pokok doa, silakan Bapak Ibu untuk unmute atau silakan di chat. Silakan di unmute aja kalau ada pokok doa. Oke, tidak ada yang unmute. Ulang tahun, Rita. Ya, Ulang Pak Ketua. tahun, ulang tahun ini, dan Ya. rencana untuk mereka akan ke Surabaya untuk berobat di Surabaya besok hari Senin. Jadi Om Edi sama Maya rencana hari Senin akan ke Surabaya untuk pengobatan Om Edi. Ada lagi yang lain? Aja, thank you. Kalau tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengangkat syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena anugerah dan kasih setiamu yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini Bapa, dengan raga yang terpisah, hati kami menyatu dalam persekutuan ibadah minggu Jemaat Gemindo Sola Grazia. Terima kasih Bapa karena kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu mencari kebahagiaan. Tapi terkadang kami salah dengan konsep kebahagiaan yang ada di hati dan pikiran kami. Karena itu saat ini melalui firman Tuhan kami tersapa. Kami kembali diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati ada dalam rasa takut akan Tuhan. Karena itu kami tidak perlu berjuang, berupaya mencari kebahagiaan dari tempat lain, dari mana-mana. Karena kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam hati kami ketika hati kami takut akan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Biarlah kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan yang indah di saat ini, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Sola Grazia. Berkati semua presbiter yang Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk melayani di Jemaat Gemindo Sola Grazia. Pendeta, penatua, dan diaken. Biarlah kasih setiamu selalu ada di tengah-tengah kehidupan seluruh presbiter, sehingga mereka dapat dan mampu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Tuhan memilih mereka dari keterbatasan mereka. Tuhan memilih mereka dalam kekurangan mereka. Tuhan memilih mereka dari ketidaklayakan karena dosa-dosa mereka. Namun Tuhan, ketika Engkau memilih dan mengutus mereka, maka Engkau juga memberikan kemampuan dengan kuasa Roh Kudus kepada mereka, melayakkan mereka, sehingga mereka mampu dan layak untuk melakukan tugas pelayanan.
Tuhan yang akan memperlengkapi mereka agar di setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita karena Tuhan menyertai mereka. Beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka Bapa, agar mereka mampu melakukan tugas pelayanan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka mampu merancang karya layan yang baik yang dapat menjawab setiap kebutuhan jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pelayanan mereka, baik yang dilakukan secara online maupun onsite, benar-benar dapat membangun iman jemaat. Seluruh kehidupan para pelayan Tuhan di Jemaat Gemindo Sola Gratia diserahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia lanjut, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda dan remaja, juga kategorial anak. Mari ya Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan mereka di kategorial mereka masing-masing. Biarlah mereka mampu, mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Berkati seluruh kehidupan jemaat Gemindo Sola Gratia, kepala keluarga dalam tugas kerja mereka. Tuhan memberkati dan bersama-sama. Di setiap tangan mereka yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan. Ibu-ibu rumah tangga pun demikian. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Anak-anak dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam masa tumbuh kembang anak-anak kami. Semuanya kami serahkan, kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat yang bersukacita karena ketambahan usia setahun. Bapak Edi Tibo, Tuhan tolong berkati dalam sukacita karena ketambahan usia setahun. Biarlah Bapak Tuhan Engkau selalu menyertai dan melindungi langkah kehidupannya. Kalau penyertaan Tuhan sudah nyata di tahun-tahun yang telah dilalui, maka kami percaya penyertaan Tuhan juga akan nyata di tahun-tahun ke depan. Bapa di dalam sorga, kami percaya janji firman-Mu terjadi panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi kehidupan Bapak Edi Tio. Kami juga berdoa dalam rencana pada hari besok, keluarga ini, Bapak Edi dan Ibu Diaken Maya akan melakukan perjalanan ke Surabaya untuk pengobatan. Tuhan berkati perjalanan kedua kekasih kami ini. Tolong Bapak agar di Surabaya mereka mendapatkan tempat pengobatan yang terbaik. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau menyertai perjalanan mereka menuju ke Surabaya. Dan siapapun juga yang mereka temui di Surabaya untuk berobat, Tuhan menjamah agar tersalur kesembuhan melalui pengobatan itu. Di atas semuanya itu, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan lanjut usia, janda, duda. Bapa, biarlah Engkau menolong mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Kasih setiamu selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Seluruh kehidupan jemaat Gemindo Sola Gratia kami serahkan, kami pasrahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, saat ini jemaat sedang dalam masa pembangunan untuk pastori atau pembangunan apapun juga tempat ibadah mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau mencukupkan dana yang mereka butuhkan. Bahkan tukang yang sedang bekerja Tuhan jamah. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, agar proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, boleh terselesaikan, semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau Allah yang maha kaya, dan di tengah kemahakayaan-Mu, Engkau akan mencukupkan apapun juga yang dibutuhkan oleh panitia pembangunan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa Indonesia dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat, memperkecil penyebaran coronavirus. PPKM yang sudah dijalankan, vaksinasi yang dilakukan bertahap, mari ya Tuhan Engkau berkati, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dan target pemerintah agar COVID-19 berlalu dari negara kami dan dari dunia ini, bahkan harapan kami semua agar COVID-19 boleh berlalu dari Indonesia dan juga dari negara kami, itu boleh terlaksana. Tuhan, kami berdoa untuk populasi terbesar penyebaran virus corona, yaitu
mereka yang berusia di bawah 12 tahun dan 60 tahun lansia. Tuhan Engkau berkati, tolong Bapak agar kehidupan mereka tetap terjaga oleh Tuhan, terlindungi oleh Tuhan. Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID-19, bahkan kami juga berdoa untuk setiap perawat, tenaga medis yang berupaya untuk menangani mereka. Semuanya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Seluruh kehidupan pemimpin bangsa Indonesia ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Tuhan berkati Majelis Sinode dalam semua pelayanan di Gereja Masehi Injil Indonesia. Biarlah Bapak, semua pelayanan Majelis Sinode boleh berjalan, boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir dalam ibadah, dalam ruang Zoom online ini. Tuhan Engkau berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami. Biarlah kami semua tetap dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Majelis yang bertugas di pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih setiamu menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami juga yang bertugas sebagai pemain musik, pro kantor, tim multimedia. Biarlah Bapa, Engkau yang akan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon kesediaan sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Majelis Pendeta beserta Jemaat Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mariam Bansaga STH yang telah melayani ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk jadwal kebaktian Minggu pada tanggal 17 Oktober 2021, pelayan firman oleh Ibu Pendeta Stella J. Paulus, Majelis Pendamping Bapak Penatua Like Tuda, Liturgos Ibu Diaken Yurika Mora, pemain musik Saudara Fredo Kando, Prokantor Ibu Veronia Tiwo, dan untuk multimedia Pemuda Sola Gracia. Dan untuk ibadah ini akan dilakukan secara online atau offline, nanti diumumkan di grup info jemaat. Dan untuk jadwal tugas ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, pelayan firman Bapak Penatua Samuel Kando, dan untuk liturgos Ibu Dona Piai. Dan untuk ibadah KPPR pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, pelayan firman Bapak Penatua Adrian Rindo-Rindo, dan untuk liturgos Ibu Neni Matulandi. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat Sola Gracia dalam ibadah-ibadah tersebut. Majelis, pendeta, dan seluruh jemaat Sola Gracia mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Frederick Harmon Tiwo yang berulang tahun pada tanggal 9 Oktober. Panjang umur, bahagia, dan selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga. Terima kasih. Sekian untuk warta jemaat saat ini. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Kita tiba pada pengutusan. Sekarang arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menyanyi PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tetap luput memuliakan. Dalam hidup pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tetap memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Masih banyak manusia yang tak